itu bukan. Hmm, kalian Waalaikumsalam. Kalian udah berapa nih? Oh, udah lumayan banyak nih. Wow, kita bertemu lagi nih di sesi bahas soal UTBK. Ini kalian ngerasa deg-degan nggak? Terutama yang SMA nih. Ini kan udah tanggal berapa ya? Udah tanggal 21. 8 hari lagi jam 3 pengumuman SNMPTN. Waduh. Ini yang SMA siapa aja nih? Oh, yang SMA kelas 3 ya udah lagi pengumuman ya. Udah ada siapa aja nih? Udah ada Fuji. Ini Fujinya Torik bukan nih? Udah ada Ima, udah ada Fauzia, udah ada Miwa, udah ada Lala. Waduh. Yes. Ya kan terkenal banget tuh. Jadi kakak ingetnya, oh ini Fujinya Torik bukan nih. Oke, kalian sehat-sehat semua kan ya? Tanpa kurang suatu apapun atau ada yang masih isoman gitu, masih isoman. Alhamdulillah sehat. Tuh bukan ya, ini pujinya siapa nih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita lupakan. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai kelas pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, amin. Semoga di tanggal 29 nanti akan ada kata selamat ya. Selamat. Gitu. Mau diterima di pilihan pertama atau pilihan kedua, yang penting selamat aja dulu deh kan ya. Kalian bakalan mikirin nggak? Ah, aku nggak mau lah kalau diterima pilihan kedua. Itu syukuri aja, geng. Syukuri aja ya. Jadi kalau misalnya nanti di pengumumannya kalian diterima di pilihan kedua, it's okay. Yang penting udah keterima. Ya, kakak berharapnya di pilihan pertama ya. Tapi kalau Allah ngasihnya di pilihan kedua ya, syukuri aja. Gitu. Ini ada yang gap year nggak di sini nih? Ada yang gap year hadir. Wah, siap. Wah, Diana siap. Oke, tim gap year. Ini kalian udah daftar UTBK belum sih? Yang gap year kan kemarin kan bermasalah banget itu ya. Anjir itu. Sekarang masih bermasalah nggak untuk pendaftarannya? Oh, itu baru registrasi ya? Baru registrasi, daftar tanggal 25. Kalian registrasinya udah aman kan ya? Registrasinya? Udah, alhamdulillah aman. Pokoknya kalau situsnya nge-lag, dipetisi terus diuprak-uprak terus ya. Oke. Alhamdulillah. Kalian udah siap belum nih? Hari ini kakak udah nyiapin soal yang jelas, soal-soal UTBK terdahulu dan SIMAK UI. Karena kalau di kelas kakak nggak afdol rasanya kalau nggak ada soal SIMAK UI. Siap ya? Yuk, semangat yuk. Oke, siap banget. Oke. Seperti biasa, kalau untuk password masuk di pembahasan soal UTBK kakak, apa passwordnya? Passwordnya apa? Ada yang tahu? Ini apa? Ada yang baru gabung nih di kelas kakak nih. Kakak udah ngisi kelas hampir 11 setengah. Baru gabung. Wah, bener banget nih Rifan. No, no, no. Oke, baru gabung. Nggak apa-apa. Kalau yang baru gabung nggak apa-apa. Untuk rekaman kelasnya nanti bisa dilihat di ini ya. Nah, ini akun YouTube-nya yang di situ ada banyak banget kelas-kelas kakak dari 1,5 bulan yang lalu, bisa kalian persiapkan buat UTBK gitu. Jadi silahkan dilihat di situ dan nanti ini juga ada kelasnya. Rekaman ini juga kakak share ke situ. Oke, siap. Oke, cek polling dulu. Cek polling dulu. Lupa passwordnya. Ini polling udah siap belum? Oke, polling udah siap. Ini udah aman. Kakak izin share screen ya. Oke, izin share screen. Yuk kita masuk ke pembahasan soal. Kakak tarik dulu. Tim, yuk kita bahas soal asli UTBK dan soal asli SIMAK UI. Oke. Ini kakak mau buat CEO hostnya siapa ya? Nanti kalau ada yang berisik, ada yang mic-nya suaranya kebuka, nanti ada noise, boleh di unmute ya. Ini siapa nih yang mau mengajukan diri untuk CEO host? Siapa nih? Siapa nih? Ini aja ya, siapa ya? Hmm,
Very fun ya, Van, kamu Kakak jadiin, eee, CEO host bertugas untuk kalau ada suara-suara lain masuk segera di-mute ya? Oke. Oke, udah Kakak buat. Oke, siap. Kita mulai dari soal oke, siap. Oke, siap. Kita mulai dari soal UTBK yang pertama. Oke, ini waduh, SBMPTN 2015 Kakak kasih waktu soal 1,5 menit. Oke, silakan. Pool-nya belum, sorry. Launch pool. Boleh dijawab. Soalnya udah muncul kan? Eh, Slide-nya kegeser? Oke, wait. Tapi ada yang udah nge-pull nih. Wait ya. Sorry. Oh, oke. Nah, ini dia. Tadi tapi ada yang udah nge-pull nih. Udah kelihatan belum nih? Udah. Oke, siap. Oke, sorry. Kalau yang waktu itu ikut kelas Kakak, bener yakin nggak? Nih udah banyak nge-pull nih. Oke. Kakak hitung mundur. Oke, nah, tunggu 20 dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1, and polling. Oke, kita lihat yuk. Nggak ada jawaban mayoritas. Nggak ada jawaban mayoritas. Pilihan di pollingnya nggak sampai E ya, Kak? Oh, gitu? Oh iya ya. Nanti kalau ada jawabannya yang E, kalian ketik ya. Oh iya, benar. Sorry. Oke. No problem. Oke. Nanti ketik aja deh jawabannya deh ya. Oke. Sip. Oke, kita bahas nih. Waktu itu kakak udah di materi yang 2 minggu yang lalu, pas litosfer awal-awal, kakak udah bahas nih. Mana nih pulpen? Sorry guys. Nanti ini agak loading. Aduh, duh. Oke, nah, sorry, full-nya nggak sampai. Nih, bukti bahwa benua yang saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea yang mengalami pemisahan. Ingat, kalau Pangea itu adalah suatu great continental atau benua besar yang menyatu. Nah, dulu kan Pangea nih, ini kan Pangea dulu ya, Pangea. Nah, ingat kalau yang teori ini nih konsepnya siapa yang mengemukakan yang pernah kakak bahas, dia dulu dihina-hina, dicela bahwa teorinya ini salah, nggak taunya teorinya bener waktu ada perkembangan zaman yang semakin canggih. Ingat kalau dia ini nih dia masuk dalam konsep teori apungan benua nih. Teori apungan benua yang ahlinya adalah Darwin, bukan Darwin. Yang ahlinya adalah Alfred Lothar Wegener. Nah ini nih, si ahli ini nih. Nah,
si ahli ini menganggap bahwa dunia ini mengapung, mengapung yang memisah-misah dari Pangea, kemudian dia menjadi Laurasia dan Gondwana. Nah, yang akan kita bahas di slide berikutnya nih. Ingat-ingat bahwa konsep ini pernah dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener. Nah, ini yang baru gabung ini baru satu soal. Apa? Baru satu soal nggak apa-apa. Kita bahas lagi. Di sini dia mengalami pemisahan nih. Nah, ciri-cirinya apa? Yuk kita bahas. Ini suara kakak udah kelihatan jelas kan ya? Kalau menurut teori Wegener ini, dulu kan bumi itu benuanya cuma satu. Nah, super benua, Pangea. Kemudian, lama-kelamaan, dia memisah nih. Ada yang namanya apa? Ada yang namanya apa? Ada yang menjadi Laurasia, ada yang menjadi Gondwana. Nah, ini dua super benua besar nih. Yang kemudian lama-kelamaan dia akan berpisah lagi. Berpisah lagi menjadi benua-benua kita yang sekarang nih. Ada benua Asia, ada benua Eropa, ada benua Afrika, Amerika, gitu. Nah, kalau kita lihat nih berdasarkan teori apungan benua, kan bisa dilihat, nah, ini Amerika Selatan, ini Afrika. Nah, kita bisa dilihat sama Afrika. Ciri-ciri bahwa ciri ilmiah ya bahwa teori ini benar, karena dulunya teori ini disalahin, guys. Banyak ahli-ahli yang menganggap, oh, Alfred Lothar Wegener ngaco nih, ngasal nih. Padahal ya dia udah pakai bukti ya, namanya orang dulu kan, dan belum sekarang dicerca, 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 bahkan sampai akhir hidupnya dia mengalami cercaan atas teorinya. Nggak taunya abad ke-20 mendekati abad 21 teorinya benar. Kan aduh malu ya yang mencerca itu. Karena bukti ini valid. Kalau kita lihat, kalian pernah ngelihat nggak bahwasannya kalau benua Afrika itu ya, Afrika ini, oh ini Amerika, oh ini kakak buatin Afrika dulu lah. Afrika, ini kan Afrika. Kalau disatuin sama benua Amerika, itu ngeklop kayak puzzle. Kalian pernah ngeliat nggak sih? Nah, ini kayak puzzle, kan? Nah, ini kayak puzzle ya, karena dulu mereka ini pernah menyatu menjadi yang namanya Gondwana. Wajar karena dia menyatu. Nah, penyatuan ini menjadi adanya kesamaan. Penyatuan ini menjadikan adanya kesamaan teritorial pantai. Maksudnya gimana? Sama nih bentuk pantai di Afrika Barat sama bentuk pantai di Amerika Timur itu sama, balance gitu kalau mau disatuin, plok, jadi mereka. Nah, ini salah satu bukti ilmiah bahwa dunia itu pernah menyatu, benua ini ya, super benua ini. Nah, selain itu, selain adanya kesamaan teritorial pantai, bentuk pantai, ini juga bisa bentuk pantai ya. Ini juga valid. Ya, namanya dunia pernah menyatu ya, ini kayak dunia pernah menyatu. Dia pasti adanya kesamaan jenis batuan. Kesamaan jenis batuan itu maksudnya gimana? Kesamaan jenis batuan ini penyusun. Penyusun di wilayah Amerika Selatan dan wilayah Afrika ini sama. Batuan penyusunnya sama. Nah, ini sampai dia sama, batuan bekunya sama, batuan metamorfnya sama, dan umur batuannya pun
sama gitu, wajar karena mereka adalah, dulu itu kayak saudara yang terpisah jauh, yang pada saat ini terpisah jauh, gitu. Dan ke depannya dunia kita ini jutaan tahun berikutnya, dia akan terus bergerak ke utara. Karena proses pergerakan lempeng akan mempengaruhi pergerakan dari benua itu sendiri, gitu. Nah, kita udah tahu nih, ciri dari aduh duh duh, nge-close sendiri. Maaf ya, tadi sinyalnya ada sedikit gangguan, gitu. Jadi kita back to topic. Oke, sorry. Sejauh ini kalian bisa paham nggak nih dari tadi, eee, konsep yang Kakak jelasin tadi ya? Paham nggak nih? Entar Kakak oke, paham Kak? Nah, paham ya? Karena ini nih bentuk dari ini udah valid banget, eee, secara ilmiah dia udah valid. Nah, adanya kesamaan bentuk pantai dan adanya kesamaan jenis batuan, kita pindah lagi nih tadi ke soal. Nah, ini. Berarti di soal ini bisa kalian analisis yang A, adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan di dua benua. Adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan, berarti dia kan gini nih, ini teluk, ini tanjung. Nah, dia kan berhadapan. Dia cuma berhadapan aja nih, tapi nggak menunjukkan bahwa dia pernah menyatu. Dia pernah menyatu, makanya yang A ini no no no, salah dia nih, mohon maaf. Yang ngejawab A salah nih, karena analisis kalian hanya bentuk teluknya. Nah, kan kita kan udah tahu tadi Pangea itu benua besar yang menyatu, yang berpisah menjadi Laurasia Gondwana, terus Amerika Selatan sama Afrikanya itu berpisah. Nah, itu padahal tadinya mereka menyatu. Yang B, kesamaan jenis batuan. Nah, tadi kan udah bener nih. Dan kesesuaian konfigurasi pantai. Konfigurasi itu bentuk ya, bentuk pantai. Nah, ini udah otomatis bener banget yang ngejawab B. Oke, good job. Kalian bener banget. Nah, nice, kalian bener. Kalau yang C ini adanya rangkaian pegunungan dan gunung api dunia, ini kan hubungannya dengan yang kita bahas hari Kamis kemarin. Hubungannya dengan vulkanisme. Dia tidak berhubungan dengan teori apungan benua. Nah, kalau kesamaan ketebalan batuan, ini nggak sama. Ketebalan suatu batuan di tiap tempat itu berbeda, makanya salah. Kalau ini jelas, yang salah banget ya, adanya lapisan dalam kerak bumi yang simetris. Ya, ini kan dalam keraknya, bukan di luarnya gitu. Oke, good job banget. Siapa aja nih tadi yang jawab B nih? Ye, Fauzia Putri benar. Good job. Siapa aja yang benar tadi ada berapa persen yang benar ya? Tadi, oh ternyata ada 7 siswa yang benar. Good job. Ya, yang salah nggak apa-apa. Lebih baik salah di sini daripada salah di UTBK-nya gitu. Yang mau screenshot boleh banget. Ini tadi screenshot-nya ya. Yang tim screenshot boleh banget nih. Nanti kakak ingetin lagi, bisa dilihat di sini ya rekamannya. Nah, itu yang baru gabung dan yang baru gabung di kelas ini nanti rekamannya akan kakak upload di channel YouTube kakak gitu. Oke, good job. Lanjut ke soal berikutnya. Udah mulai panas belum nih? Udah mulai panas belum? Sudah mulai panas. Nama channelnya ini. Hmm, nah, itu rekaman kelasnya tuh udah banyak banget tuh. Kalian bisa lihat. Kemarin Litos yang tektonisme dan vulkanisme udah kakak upload di YouTube ya rekaman kelasnya. Jadi bisa kalian lihat. Oke, udah mulai panas dari soal pertama. Udah mulai panas. Oke, panas ya. Untuk pindah soal kedua ya. Oke, soal kedua lebih greget lagi. Nice. Soal yang kedua. Aduh, mantap. Karena fullnya cuma sampai D, jadi kalian ketik jawabannya di kolom komentar ya.
Kakak kasih waktu 1,5 menit untuk ngejawab. Yang udah boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Ini karena pollingnya cuma sampai D, jadi kakak nggak mulai pollingnya nih. Nah, pollingnya kan cuma sampai D nih. Tuh, D. Nah, tuh. Ini kan sampai E harusnya. Jawabnya di komen ya. Ini pollingnya cuma sampai D. Kalau ada yang jawaban E, nanti nggak itu dong. Nggak, kalian nggak bisa nge-polling. Oke, gitu. Oke, masih ada waktu. Jangan terburu-buru. Jangan ikutan dong. Masa kalian temennya nggak jawab C, ikutan C. Ayo, mantap. Mantap. Oke. Hilang soalnya. Masa sih soalnya hilang? Ini kelihatan nggak soalnya? Ini kok Rio Fernando? Oh, oke, kelihatan. Oke. Udah jawab ya, udah. Oke, siap, siap, siap. Nah, ada yang mau jawab lagi nggak nih? Masih ada 30 detik lagi. B, C. Oke, hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. End polling. Oke, yuk kita bahas soal sebab akibat dari SBMPTN 2016 kode soal 429. Oke, kalian yakin nggak nih jawaban kalian bener nggak? Kita bahas ya. Sabuk vulkanik yang membentang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara sampai Maluku berpotensi menimbulkan bencana erupsi gunung api pada daerah-daerah yang dilewatinya. Oke. Sabuk vulkanik ya di sini. Sabuk vulkanik. Sebab sabuk vulkanik membentang dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku berpotensi rendah dalam menimbulkan bencana erupsi gunung api. Yuk kita bahas. Sabuk vulkanik ini berarti adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang dilalui oleh rangkaian pegunungan api. Nah, kemarin ada yang masih ingat kelas kakak yang vulkanisme di hari Kamis? Kemarin yang ikut kelas kakak siapa aja nih di hari Kamis? Ayo, ini kalau kalian kemarin ikut dan paham konsepnya, wah ini udah jelas, benar sekali. Nah, kita bahas, kita ulang lagi nih, kita ulik-ulik. Oke, busur. Berarti busur vulkanik ini ya, ini kalau kakak gambarkan, ini berada di sekitaran sini nih. Sini, sini. Nah, yang dikenal dengan apa di sini? Dikenal dengan sirkum apa? Ayo, yang jangan lupa sirkum. Konsepnya kemarin ada dua sirkum yang melalui Indonesia yang menjadikan Indonesia dikenal dengan Ring of Fire. Gitu. Yang kakak tandai sirkum apa tadi? Sirkum Mediterranean, bener yo, sirkum Mediterranean. Nah, ini sirkum Mediterraneannya nih. Nah, berikutnya ada sirkumnya lagi. Nah, semakin ke atas. Wait, wait, wait. Ini suara kakak putus-putus nggak nih? Oke, wait. Agak kak, oke. Semakin ke atas, sampai ke bawah nih.
Yang hitam-hitam ini, nah ini namanya Sirkum Pasifik. Oke oke. Nah, kalau udah kayak gini nih, kan kita udah tahu nih ada 2 sirkumnya, udah otomatis daerah-daerah yang dilaluinya kita udah tahu nih bahwasanya Sirkum Mediterania ini dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai ke Nusa Tenggara Timur ya. Kalau Sirkum Pasifik ini dari Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa yang pernyataan ini benar. Karena kan dia pasti akan menimbulkan yang namanya erupsi, erupsi gunung api, di mana dia akan menimbulkan erupsi. But, sebab sabuk vulkanik yang membentang dari Kalimantan, Kalimantan, ayo, kemarin kakak udah ngejelasin bahwa di Pulau Kalimantan itu dia tidak memiliki sabuk vulkanik yang aktif. Karena apa? Karena Pulau Kalimantan ini udah masuk dalam zona pegunungan purba. Zona pegunungan purba yang tidak menimbulkan erupsi. Di soal ini kalian kena kekecoh nih. Sabuk vulkanik yang membentang dari Kalimantan. Ya memang ada Sulawesi, Maluku benar. Tapi kan ini Kalimantan. Nah, kalian kena ketrikinya di bagian ini nih. Nih ada yang tanya, Kak, Sirkum Mediterranean cuma bikin erupsi aja kah? Sirkum Mediterranean ini dia selain menimbulkan erupsi, ini dia menimbulkan tanda-tanda vulkanisme. Tanda-tanda vulkanisme seperti nanti adanya kemunculan gunung api baru yang pernah terjadi di Bengkulu tuh. Di Bengkulu dia pernah muncul gunung api baru. Terus dia kayak eh, adanya zona-zona, kan pernah ke pemandian air panas nggak? Ada zona-zona magmatisme yang menimbulkan sumber mata air panas, terus ada belerang, terus ada fumarol. Nah, itu salah satu ciri daerah-daerah yang dilalui oleh sabuk vulkanik. Gitu. Oke, jadi di soal ini udah ketemu nih, ini benar, tapi pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Alasannya salah karena dia ada bagian dari Kalimantannya yang masuk dalam zona pegunungan purba. Jadi fix no debat di soal ini yang benar adalah yang C. Pernyataan benar, alasan salah. Gitu. Oke, nah ini Kak mau nanya, jadi sirkum Mediterranean dan Pasifik bisa mengakibatkan daerah itu jadi sabuk vulkanik ya? Iya, bener banget. Itu karena awalnya daerah-daerah yang dilalui oleh sirkum, ketambahan di wilayah tersebut ada zona konvergensi yang menimbulkan magma itu naik, maka akan menimbulkan yang namanya sabuk vulkanik atau biasa disebut juga dengan busur magmatik ya. Kalau dalam istilah geologi ini dikenal dengan sabuk vulkanik. Nah, sabuk vulkanik, kalau dalam istilah vulkanologi itu nama lainnya juga bisa dikatakan sebagai busur magmatik gitu. Gujok, 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 gujok. Alhamdulillah. Kak, semua gunung di Kalimantan purba kah? Nah, di Kalimantan ini dia udah masuk ke dalam gunung api yang purba dan tidak menunjukkan aktivitas vulkanismenya sama sekali. Gitu. Karena kalau di sirkum Mediterranean kan dia masih banyak ya gunung-gunung apinya. Di Sulawesi juga masih banyak banget. Makanya di Kalimantan itu sudah tidak ada tanda-tanda vulkanisme secara aktif gitu. Kak, berarti yang Sulawesi, Maluku berpotensi tinggi erupsi ya, Kak? Ya, benar. Kalau uh, Sulawesi sama Maluku, kalau Kalimantan baru dia udah nggak punya uh, dia nggak punya erupsi, tidak menimbulkan erupsi yang di Kalimantan. Nah, ini yang tanya lagi nih, Strauched. Kak, maaf mau tanya, kalau Sirkum Pasifik juga bikin gunung, gunung aktif kan? Bener banget. Dia di mana ada di sirkum ini ya, di sirkum Pasifik maupun sirkum Mediterranean, pasti ini akan menimbulkan zona subduksi lempeng.
Nah, zona subduksi lempeng ini nanti yang akan menimbulkan rekahan magma. Ini kan zona subduksi nih. Nah, magmanya ini naik ke atas. Nah, ini kalau kalian mau flashback lagi nanti bisa dilihat nih video Kakak yang materi materi kemarin nih, hari Kamis tuh Kakak jelasin lengkap banget, detail banget tuh. Nah, ini subduksinya. Kayak dia menimbulkan yang namanya rangkaian gunung api gitu. Kalau anak Krakatau dia berada di sirkuit Mediterranean ya, anak Krakatau kan di sini. Gitu. Sejauh ini bisa dipahami? Saya bisa nggak nih? Kak, beda kedua sirkumnya apa? Beda kedua sirkumnya itu berasal dari tempat asalnya. Kalau sirkum Mediterranean itu awalnya itu dari Spanyol, tapi kalau sirkum Pasifik dia berawal dari Amerika Selatan, dari Chile, Argentina ke Amerika Selatan gitu. Nanti bisa dilihat di video kakak. Oke, nice, bener banget yang C, bener, oke. Wih, seneng nih kakak nih, walaupun ada yang salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita belajar dari kesalahan. Oke, next kita bahas soal berikutnya. Soal berikut. Nah, bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Ini soal SBMPTN 2016 lagi. Oke, yang udah tahu boleh langsung ketik jawabannya di kolom komentarnya, agak susah. Hmm, apa ya? Wow, ini soal SBMPTN 2016 susah ya. B, A, oke, oke, oke. Beginilah yang soal-soal UTBK dan SBMPTN ya. Jadi memang benar-benar nguras banget pikiran kalian gitu. Oke, oke, yuk. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. And all. Oke. Bismillah, B. Oke, yuk kita bahas yuk. Beruntung pas banget nih hari Kamis yang lalu kita bahas total vulkanisme, sekarang banyak yang keluar vulkanisme dan tektonisme. Kita bahas. Tipe gunung api yang berasosiasi. Berasosiasi itu berarti dia zona terbentuknya itu berada di pegunungan tengah Samudra Pasifik. Nanti kalau dia digambarkan di peta, kan, oh maaf ya kalau nggak bulat ya. Ini kan Samudra Pasifik ya. Dan ini ada benua Amerika. Nah, ini sampai sini ada benua Amerika Selatan. Ini ada benua Asia. Nah, sampai ada Indonesianya. Nah, set, set, kakak gambar adanya aja. Nah, nah, ini kan pegunungan tengah Samudra Pasifik ya. Kemarin yang ikut kelas kakak pasti tahu nih. Kalau di Samudra Pasifik ini
Dia gunungnya ini terbentuk karena pertama ada tenaga yang sangat kuat, tenaga lempeng secara berlawanan ya, dia divergen, dia secara divergen yang menyebabkan magma di dalam perut bumi itu naik. Nah, dan ketika dia kalau banyak terdapat di Samudra Pasifik, itu pasti dia akan menimbulkan yang namanya rangkaian. Rangkaian, kalau ini kan dia membentuk punggung tengah samudra ya di sini tengahnya nih. Nah, rangkaiannya dia adalah membentuk zona gunung api, tapi gunung api laut. Dia akan membentuk zona gunung api laut atau yang kita kenal dengan istilah eh, MOR gitu, rangkaian pegunungannya ya. Dia kalau rangkaian pegunungan ini kita lihat efusif. Efusif dan eksplosif ini, dua-duanya ini masuk ke dalam tipe letusan gunung api. Nah, ini masuk ke tipe letusan gunung api nih, gengs. Di mana kalau dia yang tipe efusif ini dikarenakan dapur magmanya dangkal. Makanya letusannya pelan-pelan aja, pelan, pelan, pelan. Yang eksplosif ini dapur magma dalam, makanya kuat nih letusannya. Dia nggak masuk ke dalam tipe gunung api yang berasosiasi dengan pegunungan tengah Samudra Pasifik. Mohon maaf, yang ngejawab A, B, no, no, no. Salah nih. Jadi tadi banyak yang ngejawab B, kalian salah. It's okay. Kalau komposit ini nih dia nggak ada. Nah, hotspot ini adalah zonanya. Zona, otomatis dia salah juga. Nah, kalau rangkaian, nah yang namanya udah, tadi kan kakak udah sebutkan ya, kalau di Samudra Pasifik ini dia akan menyebabkan rangkaian. Rangkaian gunung api laut. Kalian kalau dengar kata rangkaian, pasti, kalau anak Twitter pasti tahu nih, rangkaian berarti thread ya, thread. Nah, bener banget. Kalau kalian paham akan itu, pasti kalian ngejawab yang D. Magmatik, di mana dia merupakan rangkaian zona pegunungan api tengah samudra. Gitu, guys. Wow, mantep ya soal soal uh mantep ya soal UTBK 2000 SBMPTN 2016 ini ya. Bener-bener ngebuat kita mikir sebegitu jauhnya konsepnya. Wow, banyak yang bener nggak nih? Wow, 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 wow. Keren, keren, keren. Oke, good job, good job, good job, good job. Good job. Gak apa-apa, yang masih salah, it's okay. Yang penting kalian sekarang udah tahu paham konsepnya, dan kalau mau lebih pahami lagi, bisa lihat di video yang kemarin kakak bahas tuh sejam, hampir sejam kakak bahas vulkanisme semua. Tuh. Kalau komposit itu dia kayak kayak menyatu ya, komposit itu ya. Dia nggak ada kaitannya dengan kegunung apian di sini dalam hal ini. Tuh. Oke, good job. Udah bisa dipahami? Oke, jadi jawaban fix no debat jawabannya adalah yang D. Wow, mantap sekali ya jawaban UTBK 2016 ini ya. Oke, Alia bener nggak nih Alia? Oke, kalau sudah kita next ke soal berikutnya. Ini soalnya lebih gigit lagi. Oke, itu soal simak UI. Gak, simak waktu 2 menit buat menjawab soalnya. Yang udah tahu boleh langsung tulis di kolom komentar.
Oh, wow, udah banyak, udah banyak. Nanti kalian selip baca dikit langsung salah. Oke, jangan ikut temennya ya, ikut jawaban kalian sendiri ya. Lah, oke. Oke, nice. Good. Waktu masih 30 detik lagi nih. Terus, 5, 3, 2, 1. Oke, kita lock jawabannya ya. Oke, oke, kita bahas yuk. Erupsi Gunung Tambora. Nah, yang kemarin ikut kelas kakak jelas tahu banget nih. Erupsi Gunung Tambora itu dalam FEI, Volcanic Eruption Index, ini masuk ke dalam tingkat 8 yang paling tinggi, yang paling tinggi dalam tingkatan FEI. Nah, ini pada saat meletus ya, pada saat meletus di tahun 1815, saking kuatnya letusannya itu membuat one year without summer. Ini membuat 1 tahun di bumi tanpa musim panas. Ini saking hebatnya letusannya. Saking hebatnya lagi, dia menghancurkan setengah dari puncaknya. Karena dia tipe letusannya itu perihelion. Nah, dia saking kuatnya nih, dia hampir, dan Gunung Tambora yang kita lihat sekarang itu dia hanya segini nih. Ini no. Ini zaman sekarang. Kalau zaman old dia ketinggiannya sampai 4.000, tapi sekarang hanya mencapai 2.000-an meter di atas permukaan laut. Nah, saking tingginya letusan Gunung Tambora di tahun tersebut, itu debu vulkaniknya itu dia sampai ke atas. Saking tingginya ya, debu vulkaniknya ya gunungnya aja setengahnya musnah, berarti ini asapnya tinggi banget. Nah, asapnya inilah yang menimbulkan di bumi itu hampir di seluruh bumi ya, di seluruh bumi itu tertutup yang namanya debu vulkaniknya nih. Ketika dia tertutup si debu vulkanik ini nih, nah, dia tertutup semua, tertutup debu vulkanik ini. Matahari kan nggak bisa masuk, terhalang. Si matahari ini dia nggak bisa masuk ke bumi kita ini, gengs. Nah, matahari ini terhalang, makanya dia nggak ada musim musim panas nih. Eropa itu gelap semua, gelap gulita. Kebayang nggak tuh yang hidup di tahun 1815 ini rasanya kayak apa tuh? Kena efek dari letusan si Tambora ini. Nah, ketika matahari nggak bisa masuk, otomatis dia di sini ada yang namanya penurunan suhu. Nah, udah otomatis suhu bumi itu turun sampai 0, berapa Celsius gitu. Nah, ini perlu banget loh, perlu banget kakak sampaikan nih. Ternyata ketika dia ada erupsi, erupsinya itu bisa menutupi kolom abunya itu saking luas. Yang otomatis yang pernyataan ini salah. Aduh, mohon maaf. No, no, no. Salah dia. Sebab erupsi gunung api menghasilkan debu dan partikel vulkanik ke lapisan atmosfer dan menghalangi cahaya matahari. Nah, ini udah otomatis benar. Jadi fix no debat di soal ini, selain yang ngejawab D itu no, no, no. Salah, gengs. Oke, nah tadi nih banyak yang ngejawab A, banyak yang kejawab
B. Nah, ternyata jawabannya yang dibahas secara ilmiah adalah yang D gitu. Good job Rama, benar Ari, benar. Wah, hoki lagi hari ini. Semoga hokinya Ari nggak habis ya. Oke, Lala benar. Oke. Waduh, mantap, mantap, mantap. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih dari yang udah, ya benar, suhunya turun 0,5 atau 0, berapa gitu. Sama kalau letusan yang gede satu lagi, Gunung Anak Rakatau itu dia membuat bumi semakin dingin juga tuh ya. Oke, baru bener satu, nggak apa-apa, it's okay. Yuk, di soal terakhir semoga kalian bener juga ya. Di soal lots otomatis simak UI lagi. Oke, nah, ya bener banget Tina. Ya, Tambora itu di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Sumbawa. Soal terakhir nih. Yang udah tahu boleh langsung ketik di kolom komentar. Oke, oke. Jangan buru-buru dulu, jangan buru-buru jawab. Oke. Indonesia. Oke. Oke, kita bahas. Oke, udah katalog ya. Kita bahas. Pelapukan batuan di Indonesia sebagian besar terjadi karena adanya pelapukan kimiawi. Ingat, kalau kimiawi itu dia berkaitan dengan curah hujan. Kenapa? Curah hujan kan dia ada perubahan zat. Perubahan zat yang terkondensasi. Artinya kan kalau dalam siklus hidrologi kan dia kan ada yang namanya kondensasi ya. Dari evaporasi air laut yang berupa klor, senyawa kimianya, terkondensasikan menjadi awan, terus terpresipitasikan. Nah, ini nih yang dinamakan sebagai pelapukan secara kimia nih, karena dia ada perubahan zat. Nah, kalau udah kayak gini nih, kita lihat pelapukan batuan di Indonesia sebagian besar terjadi secara kimiawi, berarti satu, terletak di garis khatulistiwa. Ini benar, karena kan letak Indonesia yang terletak di garis 0 derajat, khatulistiwa kan berhubungan dengan 0 derajat, itu benar banget. Yang ketiga, kimia batuan yang asam. Kalau satu udah benar, otomatis tiga benar. Otomatis tiga benar. Nah, dia kalau udah kayak gini, kita lihat dulu. Yang ke di oke, ini ke kolom komentar dulu nih pada D. Oke, oh makasih. Oke. Nah, kalau lihat curah hujan tahunan ini tinggi juga. Nah, ini bener nih. Ini bener, curah hujan tahunan tinggi bener karena letaknya yang berada di garis
khatulistiwa. Letaknya di garis khatulistiwa dia menyebabkan curah hujan tahunannya tinggi, bahkan di Indonesia ya, di Indonesia for your information, ini curah hujannya itu di 2000 milimeter per tahun. Aduh jelas banget nih. Ya benar. Nah ini nih, yang kedua, amplitude suhu harian besar. Jadi amplitude itu perbedaan, itu ya, sifat iklim di Indonesia yang jelas banget ya. Kalau ini kan suhunya tinggi nih di Indonesia. Nah, suhu suhu ini tinggi, dia bisa menyebabkan yang namanya tingkat kondensasi yang semakin tinggi. Nah, di soal ini udah jelas nih. Satu, dua, tiga, empat. Nggak ada yang ngejawab E. Waduh, ada nggak tadi yang ngejawab E? Nggak ada. Nggak ada. Oke, 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 oke. Kalian aduh, win streak-nya pecah. Aduh, Rifan nggak boleh ya jawab dalam hati nggak boleh. Aduh, 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 aduh. No, no, no. Salah semua nih. Oke, it's no problem. Tapi kalian paham kan dengan ini? Jangan sampai kalian nggak paham nih konsepnya. Oke, bener banget. Paham. Nah, mantap banget nih. Kalau buat pemahaman konsep, kalian nanti boleh cari ya di video YouTube kakak itu kakak udah bahas hidrosfer, udah bahas mitigasi bencana, udah bahas litosfer. Litosfernya itu dia kakak udah bahas vulkanologi sama tektonisme gitu. Dan minggu minggu depan ya kakak ngebahas seisme kegempaan. Nah, gempa ini sering banget keluar di UTBK juga nih. Jadi kita sampai bertemu di minggu depan ya, gitu. Nah, bener nih, karena terletak di garis 0 derajat. Nama YouTube-nya apa, Kak? Nah, ini nih, linknya nih. Nah, ini. Kakak udah banyak banget video yang ngejelasin, jadi kalian yang baru gabung boleh lihat di situ, biar nanti banyak yang bener lagi. Ini kalian tahu kelas kakak ini dari mana nih? Dari Twitter atau dari yang lain? Minggu depan hari Jumat ya? Twitter, ke Telegram. Oke, mantap, mantap, mantap. Jadi, thank you banget yang udah ikut kakak di kelas hari ini. Untuk jadwal kelas gratisnya, kalian bisa pantengin Twitter kakak ya. Kalian bisa pantengin Twitter kakak gitu dari Hani. Oke, nih kalian butuh linknya lagi ya kakak share lagi gitu. Jadi sampai jumpa di minggu depan dan kakak harap nanti kalau kita latihan soal berikutnya bener kalian makin banyak ya. Oke, good job. Jadi kakak akhiri. Oh, nama Twitter kakak ini. Nah ini. Oke, terima kasih. Jadi kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, untuk minggu depan win streak 100% yuk, jangan ada yang kecoh lagi. Oke, bye-bye. Oke, sama-sama Tiana, sama-sama Asraf. Oke, sama-sama Chala.